Selamat pagi menjelang siang. Ya, saya melihat beberapa wajah di sini ya. Welcome semuanya. Saya sangat berharap semuanya di tempat masing-masing sehat, sekalipun kita ada dalam suasana pandemi, tapi kita bersyukur ya, kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini nanti kita sama-sama akan belajar dengan judul seminar Man is like a wafer and Woman is like noodle ya. Nah, sebelumnya mungkin nanti saya perkenalan diri dulu, banyak yang mungkin belum kenal saya siapa. Pepatah zaman old berkata, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, pepatah zaman now berkata, tak kenal maka kenalan. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu, ya. Seperti yang kalian lihat, benar-benar Ayu ya. Perempuan tulen gitu ya, semua perempuan Ayu ya. Nah, dan saya ini kerja di sebuah lembaga psikologi. Pekerjaan sehari-hari saya ada konsultasi, ada mengisi training ya, konseling, dan juga menolong khususnya remaja ya, banyak remaja yang saya bantu untuk mereka bisa mengerti jurusan mereka ya, jurusan untuk studi lanjut dan seterusnya. Biasanya mereka terbantu di biro kami. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar tema hari ini, Man is like wafer and Woman is like noodle. Ini kita ambil kenapa? Karena banyak sekali remaja yang tidak mengerti khususnya tentang lawan jenis mereka. Padahal ini sangat penting, sangat perlu kita ketahui untuk apa? Untuk mempersiapkan masa dewasa awal nantinya. Jadi memang cocok banget untuk teen ya, jadi untuk anak-anak remaja ya. Nah, mungkin pagi hari ini banyak juga orang tua yang hadir. Ya, welcome juga. Mama Papa boleh mendengarkan. Kita sama-sama mengisi pengetahuan kita. Sekalipun pada saat pandemi seperti ini kita mesti banyak belajar nih. Ini sebuah kesempatan yang baik ya. Nah, saya berharap suara saya terdengar. Kalau yang bisa saya lihat wajahnya mendengar suara saya, betul ya? Kasih jempol, oh ternyata mendengarkan ya, kedengeran sampai sana ya. Oke, yang tidak kelihatan wajahnya langsung jempol juga nih, thank you. Nah, yang lain yang belum jempol bingung jempolnya di mana, coba cari tuh jempol di mana nih. Oke, sudah pada menemukan, good ya, cari tuh jempol ya. Kalau di sini bisa dilihat dari mana sih, kalau dari laptop? Jempol. Nah, reaction. Ya, sudah bisa ya. Oke. Nah, kita akan mulai 1 menit lagi kira-kira. Kita juga akan menunggu yang belum join, bisa sambil kita tunggu join. 1 menit lagi, ini sudah jam 10, kita langsung masuk materi. Ya, jam 10 ya. Baik. Saya akan menjelaskan, nanti ada sedikit kuis yang akan saya tampilkan. Butuh lambaian tangan teman-teman. Jadi kita nanti sedikit kuis ya, dan nanti ketika ada pertanyaan yang saya beri, pernyataan yang saya tampilkan, teman-teman bisa lambaikan tangannya jika setuju. Tadi jempol sudah ketemu, sekarang coba cari lambaian tangan. Nah, yuk lambaikan tangannya di layar mana? Oke, bisa ketemu? Ya. Yohana ketemu enggak? Oke. Ya, ketemu semua ya. Oke, bisa. Ketemu kah lambaian tangannya? Oke. Ya. Oke, bisa ya. Nah, saya akan tampilkan ada pernyataan yang kalian jawab. Siap ya? Kita masuk di slideshow-nya.
Ya, pertanyaan ini pernyataan ini menunjukkan apakah kalian setuju, mungkin kalian sebagai perempuan atau sebagai seorang laki-laki, apakah setuju dengan pernyataan berikut ini? Ya, bentar, saya tunjukkan. Nah, ya, pernyataan yang pertama, nanti siap-siap lambaikan tangannya ya. Apakah kalian setuju dengan ya? Apakah kalian setuju dengan ini di mana sih? Oke. Yang pertama ya, raise your hand. Raise your hand. Apakah kamu setuju dengan pernyataan berikut? Laki-laki kurang memiliki perasaan. Nah, siapa yang setuju bisa lambaikan tangannya. Oke, Yohana setuju ya. Iyut juga setuju ya. Ya, ada yang tidak setuju ya. Tidak selalu laki-laki itu kurang memiliki perasaan. Ya. Pernyataan kedua, apakah perempuan itu serba bisa dan bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus? Ya, kalau kamu setuju, bisa lambaikan tanganmu. Wah, kayaknya didominasi para perempuan ini. Bahwa perempuan itu serba bisa dan bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Kita lihat para orang tua kita ya, khususnya mama kita ya. Kalau mama sehari-hari itu melakukan pekerjaan itu bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Dan semua bisa dilahap habis dalam satu hari ya. Nah, itu perempuan. Boleh setuju, boleh tidak. Yang ketiga, apakah teman-teman di sini setuju bahwa laki-laki itu lebih unggul di logika? Laki-laki itu lebih unggul di logika. Coba yang setuju raise your hand. Cari klik lambaikan tangan. Nah, oke, banyak yang setuju ya bahwa oh ini didominasi yang laki-laki kayaknya. Ya, beberapa ada yang laki-laki. Oh, perempuan juga ada yang setuju nih. Ya, memang ya. Kita mengakui bahwa laki-laki itu unggul dalam logika. Nah, pernyataan ke berapa ini? Keempat. Apakah kalian setuju perempuan itu perasa dan sulit dimengerti? Apakah kalian setuju bahwa perempuan itu perasa dan sulit dimengerti? Oh ya, ada yang setuju nih. Perempuan juga. Oke, ada yang jempol nih. Kayaknya laki-laki yang isi nih ya. Nah, ini banyak pandangan menganggap bahwa perempuan itu sulit dimengerti. Saya sendiri setuju karena suami saya sulit mengerti saya ya. Nah, mungkin yang sudah suami istri mengerti ini ya. Yang belum, nah ini kebanyakan begitu ya. Dijelaskan begini kok dia nggak ngerti juga ya. Kok nggak paham juga ya. Si perempuan juga frustasi pada si laki-laki yang temannya ini dijelaskan nggak paham juga. Ya. Pernyataan kelima. Nah, laki-laki itu biasanya kurang akrab dibanding perempuan. Setuju nggak sih? Kalau laki-laki itu orangnya kurang akrab, lebih cenderung cuek. Oh ya, ada yang setuju ya? Bahwa laki-laki itu biasanya cuek, pendiam. Atau tidak peduli. Nih, sama ya. Sama. Oke. Kita lanjut yang keenam.
Apakah teman-teman di sini setuju bahwa perempuan sangat mementingkan hubungan dengan sahabat? Wih, Kenzi setuju nih, cowok ternyata lihat juga ya, bahwa perempuan-perempuan ini mementingkan hubungannya dengan sahabat. Iya, oke. You juga setuju ya, di sana para perempuan juga ya, setuju ya? Oke. Nah, selanjutnya, yang ketujuh, raise your hand. Kalau kalian setuju, angkat tanganmu kembali. Apakah kalian setuju bahwa laki-laki itu biasanya lebih tegas? Nah, nih. Oh, setuju nih. Kayaknya banyak ya. Biasanya yang kurang tegas siapa sih? Nah, yang perempuan ya. Perempuan rasanya kurang tegas. Nah, ya, banyak pandangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ke-8. Ada 10 pertanyaan, kita masih ada 3 lagi nih. Yang ke-8, apakah kalian setuju perempuan itu biasanya ahli berdebat? Wah, nih. Siapa yang setuju? Oh, langsung ketawa ya. Bener nih, kayaknya bener banget ini. Nah, kalau suruh eyel-eyelan, nggak pakai lama nih, perempuan jago ya. Ternyata juga mungkin bisa jadi profesi-profesi yang menggunakan kemampuan bicara seperti saya ya. Pagi hari ini kebanyakan tuh perempuan. Ya. Dan mereka biasanya tidak terlalu banyak berpikir untuk bicara gitu ya. Gampang aja bicara gitu. Keahlian seorang perempuan kebanyakan. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Kalau kalian setuju, angkat tanganmu. Apakah kalian setuju laki-laki biasanya fokus ke satu hal dan mengerjakannya sampai tuntas? Wih, ya, banyak yang setuju juga ya. Fokus gitu ya. Orang laki-laki biasanya fokus. Betul ya? Howard setuju nih sambil ketawa, bener aku memang kayak gitu ya. Ya, Ruth juga setuju. Nail juga nih ya. Banyak laki-laki mengakui ya memang aku fokus untuk melakukan pekerjaan sampai selesai dan tuntas ya. Lalu selanjutnya, apakah kalian setuju bahwa perempuan biasanya tidak fokus dalam mengerjakan sehingga lama selesainya? Iya, setuju banget nih kayaknya nih. Habis ngisi langsung ketawa ya. Iya ya, kok bisa ya? Kebanyakan perempuan seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Nah, ini penilaian kita semua. Tidak selalu demikian memang. Mungkin ada yang tidak setuju juga, dipersilahkan. Nah, ada 10 pernyataan yang kita sudah komentari satu persatu. Ya. Oke, nanti. Ya. Sekarang yang akan kita bahas, temanya adalah laki-laki. Kenapa saya sebut seperti wafer? Dan perempuan saya sebut seperti mie. Nah, apakah karena habis bulan puasa ya? Wah, ngomongnya soal makanan gitu. Nah, di sini kita menganalogi atau menghubungkan ya, laki-laki seperti wafer dan perempuan seperti mie ini ada alasannya. Dan ini memudahkan kita untuk mengerti atau memahami lawan jenis kita, termasuk sesama jenis ya. Kita juga perlu paham wanita. Seperti diri kita ini, kalau saya ini wanita, saya itu seperti apa? Saya jadi lebih paham. Nah, juga kalau saya mau memahami laki-laki itu seperti apa, saya juga jadi lebih paham. Emang buat apa sih? Nah, kenapa kita perlu paham bagaimana seorang laki-laki dan perempuan? Ya, kita perlu paham supaya apa? Ketika kita berkomunikasi, tidak salah paham. Ketika kita bergaul ya, berhubungan dengan sesama jenis atau lawan jenis itu tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak perlu terjadi. Kita lebih memahami. Nah, fungsinya ke depan banyak sekali. Untuk kita masuk misalnya ya, ketika nanti dewasa awal, anak-anak di sini kebanyakan masih remaja kan ya.
Nah, ketika masuk usia dewasa nantinya, mungkin sudah mulai taksir-taksiran gitu ya. Nah, satu saat nanti itu dipersiapkan untuk apa? Perasaan dan pemahaman itu suatu saat di dalam jenjang pernikahan, kita sudah tahu lebih awal. Nah, untuk apa lagi? Banyak sekali manfaatnya gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu apa sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita bayangkan nih, wafer sama mie ya, wafer sama mie ini sangat berbeda. Wafer itu kotak-kotak, ya kan? Wafer itu ada, kita bisa sebut satu wafer, dua wafer, tiga wafer, karena sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau mie, kita nggak bisa bilang satu mie, dua mie, tiga mie, tidak bisa ya. Semangkok mie. Kenapa? Karena itu berkaitan. Ada porsi tertentu ya kalau mie. Tetapi kalau wafer, tolong dong ambilin satu wafer bisa. Tapi kita nggak bisa bilang ambilin satu mie. Nggak bisa ya. Nah, itu berbeda sekali. Nah, ini menunjukkan laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Jadi, buat papa mama yang menikah ya, di rumah saling memahami itu sulit, betul ya, karena memang sangat berbeda. Biasanya akan terjadi konflik di awal pernikahan, pasti mama papa setuju gitu ya, karena memang sangat berbeda yang dipaksa menjadi satu rumah gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah tentunya. Nah, kenapa wafer? Karena rupanya laki-laki itu hidupnya terkotak-kotak. Maksudnya gimana? Hidupnya laki-laki itu ya. Nah, ini papa-papa boleh setuju, boleh tidak, tapi demikian adanya. Kalau wafer itu terkotak-kotak, sama kehidupan laki-laki itu terkotak-kotak. Maksudnya gimana? Oh, ini persahabatan. Ada di kotak sendiri. Oh, ini tentang pertemanan dengan orang-orang tertentu, misalnya hobinya ngegame nih. Nah, cowok-cowok pasti ngerti ya, ini ada di kotak sendiri lagi. Lalu ini hubungan dengan keluarga, ada di kotak sendiri lagi. Nah, ini yang kita sebut laki-laki seperti wafer. Rupanya hidupnya itu di kotak-kotak, kotak-kotak seperti itu. Jangan heran kalau ada yang naksir laki-laki nih, si perempuan misalnya nelpon, si laki-laki masih sama temennya dicuekin, bener nggak? Yang udah punya pacar mungkin kerasa nih, wah dicuekin nih, ya Jasmine jempol nih, ya ada temen yang begitu ya, ditelepon dicuekin, kenapa? Dia lagi sama temennya, nggak usah apa ya istilahnya, nggak usah protes, nggak usah merasa kok dicuekin ya. Memang begitu. Mengapa? Karena memang ada di kotak sendiri. Dia sedang bersama dengan teman-temannya. Nah, inilah yang menyebabkan laki-laki itu kita sebut seperti wafer. Nah, bagaimana dengan mie? Mie itu saling berkait satu dengan yang lain. Nah, mie itu apa? Dia campur aduk seperti itu. Itu sama seperti perasaannya perempuan ya. Campur aduk, enggak karu-karuan begitu. Tapi memang ada sisi positifnya apa? Semuanya saling berkaitan. Nah, contohnya, si perempuan ini kalau saling berbicara dengan temannya sesama perempuan, itu bisa sangat nyambung. Padahal pertama ngomongnya tentang sekolah. Terus nanti setelah itu ngomong tentang sambel ya, nggak nyambung, tapi bisa nyambung saudara ya. Terus setelah itu bisa ngomong lagi tentang hobi yang lain dan hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain, dan itu mereka sangat nyambung ya, seru sekali ngomongnya. Dan mereka bisa langsung connect dengan pembicaraan itu. Seringkali perempuan itu berkata, perasaanku tuh mengatakan, wah itu kalau sudah mulai merasa perasaan, nah itu perempuan seperti itu. Karena dinilainya dari perasaan, dan itu saling berkaitan. Nah, kalau laki-laki seperti apa? Nek, tak pikir-pikir. Nah, kalau laki-laki itu seringkali tidak mengkaitkan dengan perasaan, tetapi dengan pikiran. Makanya tadi ada pernyataan laki-laki lebih cenderung menggunakan logikanya dibanding perasaannya ya. Oke. Nah, kita lihat apa itu bedanya.
Kita perhatikan di sini ya. Ini saya sebutkan satu persatu, kira-kira seperti ini. Laki-laki itu single tasking. Single tasking itu apa? Tugasnya satu, yaitu yang dia kerjakan. Nggak bisa suruh bercabang. Kalau di rumah, saya sama suami ya, seringkali itu suami hanya duduk diam dan melakukan satu pekerjaan. Padahal saya sangat repot gitu ya, tidak dibantu, tidak apa, karena memang dia tidak bisa untuk mengerjakan sekalian pekerjaan sekaligus gitu ya. Nah, itu laki-laki single tasking. Jadi fokus di satu tugas saja. Dia tidak bisa melakukan tugas sambil nyambi, ya. Contohnya sambil nyuapin anaknya, terus dia sambil telepon atau sambil mengerjakan sesuatu, itu apa bisa? Tidak bisa. Kesulitan bagi laki-laki. Tapi kalau saya bisa, satu tangan pakai kaos kaki atau pakai sepatu, yang satu sambil sisiran ya, nanti anaknya ngapain itu sambil ditangani juga. Nah, seperti itu bisa dilakukan oleh perempuan yang multitasking ya. Di sini multitasking. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan rumah tangga siapa yang excellent? Perempuan. Nah, itu dari sononya sudah begitu ya. Hawa diciptakan Tuhan ya, itu setelah Adam diciptakan untuk menjadi penolong. Karena memang Adam kalau suruh ngurusin kerjaan cucian itu kesulitan sambil ngurusin yang lain ya. Itulah sebabnya Hawa dijadikan sebagai penolongnya Adam. Hanya saja sekarang tidak memungkiri bahwa laki-laki di rumah juga bantu istrinya. Seperti suami saya juga bantu nyuci, tapi hanya nyuci aja dia. Habis itu nggak bisa suruh nyambi-nyambi ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya juga bekerja. Nah, di zaman era sekarang sangat memungkinkan. Yang kedua, laki-laki itu agresif. Agresif ya. Agresif itu apa? Contohnya nih kalau anak laki-laki, seringnya itu bermain yang menantang, bermain yang bikin deg-degan gitu ya. Saya itu ngelihat anak saya mainan yang dengan kecepatan kayak gitu ya. Noel itu sangat bisa mainan kecepatan, itu tangan dan matanya cepat sekali. Saya itu deg-degan, saudara. Kenapa? Karena naluri perempuan itu tenang, nggak usah yang bikin deg-degan lah gitu ya, takut gitu ya, deg-degan. Kemarin terakhir itu dia lompat dari kursi sampai giginya berdarah. Apa? Dia mencari seperti sesuatu yang menantang, yang bikin deg-degan itu lebih seru, ya. Betul nggak laki-laki? Kalau laki-laki setuju, coba deh lambaikan tangannya. Betul nggak yang bikin deg-degan itu seru? Oh, nggak ada yang setuju. Oh iya, Howard setuju tuh. Howard setuju karena dia selalu deg-degan kalau main basket kayaknya ya. Bagaimana mengalahkan orang lain, bagaimana mengalahkan tim lain, ini menantang sekali. Rochelle juga setuju ya, karena memang kebanyakan perempuan tenang ya. Rochelle juga ya. Jadi ketenangan itu memang kita para perempuan itu rasakan, kita nggak pengen lah yang deg-degan gitu ya. Oke, lanjut. Laki-laki itu lebih ke logika atau pikiran. Maksudnya gimana? Biasanya laki-laki itu sangat menikmati sesuatu yang punya aktivitas mental atau berpikir keras gitu. Ya, menantang juga ya. Nah, itu memang kebanyakan laki-laki seperti itu. Sedangkan perempuan lebih ke perasaan dan bahasa. Contoh nih, kalau bapak dan ibu sama-sama menangani anak. Kalau ibu biasanya dia akan lebih ke bagaimana berbicara pelan-pelan pada anaknya ketika dalam mendidik anak. Tapi kalau bapak tidak, mereka biasanya akan lebih ke logika dan mengambil keputusan. Nah, ini sangat berbeda. Contoh saja dalam pembicaraan, kalau perempuan kebanyakan
bilangnya, perasaanku kok nggak enak ya, aku kok nggak srek sama orang itu. Nah, mulai nih perasaan. Tapi kalau laki-laki dia akan gini, nek tak pikir-pikir orangnya ndak jujur nih. Nah, tak pikir sama tak rasa itu sudah beda ya. Antara laki-laki dan perempuan jelas berbeda ketika pengambilan keputusan. Dalam belanja aja. Wah nih, udah denger belanja bener juga ya. Kalau perempuan yang dipilih mau beli laptop apanya? Yo, warnanya. Aku mau warnanya putih, nggak tahu speknya dalamnya kayak apa, wis pokoknya beli yang putih. Nah itu saya ya. Tapi kalau suami saya nggak, dia mau pilih laptop, yang dia pilih, wah ini berapa RAM-nya? Duh, saya pusing ya ngurusi RAM, kalau saya sih nggak peduli itu. Yang penting warnanya putih gitu. Nah, ini laki-laki dan perempuan. Ketika ambil keputusan terhadap ya pengambilan keputusan akan berbeda. Nah, laki-laki kalau marah biasanya diam. Nih, kita perlu tahu, kalau dia sudah diam, dia nggak mau bertengkar sama kita, ini artinya marah ya, saudara ya. Nah, kalau perempuan sepertinya ingin mencari solusi, tapi yang keluar berdebat ketika marah. Kenapa? Karena memang perempuan cenderung ke bahasa. Sehingga apa? Hal-hal yang disampaikan adalah seputar bahasa dan gimana supaya masalah itu selesai dengan bahasa mereka. Tapi kalau laki-laki, sebentar tak pikir dulu, aku nggak mau buru-buru berkomentar. Nah, perempuan biasanya sangat lancar bahasanya sehingga seakan-akan cenderung berdebat. Memang tidak selalu seperti itu, tapi biasanya begitu. Selanjutnya, laki-laki biasanya fokus ke pekerjaan. Sedangkan perempuan biasanya fokus ke relasi atau hubungan. Ketika tempat kerja atau sekolahnya nggak nyaman relasinya, perempuan sudah nggak semangat tuh. Ya nggak? Tapi kalau laki-laki yang penting pekerjaan itu menghasilkan, ya aku akan tetap di situ sekalipun relasinya tidak nyaman. Nah, ini berbeda. Jadi pengambilan keputusan itu didasarkan seringkali pada hubungan satu dengan yang lain kalau perempuan, kalau laki-laki biasanya bagaimana dia bekerja dan bisa berkarya di situ. Nah, tidak selalu seperti itu tapi biasanya demikian. Nah, beda lagi tentang pengambilan resiko. Biasanya laki-laki mudah atau berani ambil resiko. Sedangkan wanita kebanyakan akan cari keputusan yang aman. Nah, ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini saya kasih contoh. Ini contohnya agak sedikit unik. Boleh setuju, boleh protes ya. Ini contoh perbedaan laki-laki dan perempuan cara menggunakan ATM. ATM tahu kan? Nah, Automated Teller Machine. ATM buat ngambil uang, ya. Gimana ini? Kalau laki-laki 4 tahapnya. 1, dia memutuskan untuk menggunakan ATM. Wah, ada keputusan di sana. Terus yang kedua, dia lalu memasukkan kartu ATM. Ya memang gitu kan? Ya ini tunggu dulu ya, belum selesai. Yang ketiga, dia memasukkan nomor PIN. Nah kan memang gitu. Iya, oke tunggu dulu. Yang keempat, dia mengambil uang, kartu, dan resi. Oke, sekarang kita lihat yang perempuan. Saya berharap mungkin yang saya sampaikan ini tidak terlalu kecepatan ya. Kalau ada pesan-pesan tertentu boleh ke grup. Nanti Cik Joy bantu lihat. Kalau saya kecepatan misalnya nggak jelas yang mana boleh tanya. Nah ini yang perempuan. Iya, tahapnya banyak sekali. Ya memang yang pertama, perempuan memutuskan menggunakan ATM, lalu memperhatikan dandanan melalui kaca spion, lalu mereka mematikan mesin, ya, memasukkan kunci ke dalam tas, lalu keluar dari mobil karena terlalu jauh dari ATM,
Lalu mereka mencari-cari kartu ATM di dompet. Lalu selanjutnya mereka memasukkan kartu ATM, mencari-cari catatan nomor PIN di tas. Bayangkan, lupa nomor PIN-nya. Ya, ini perempuan ya. Lalu memasukkan nomor PIN, mempelajari petunjuk sekitar 2 menit, menekan tombol batal. Aduh, batal ini saya sering ya, saudara ya. Saya tadi mau ngapain itu nggak fokus. Loh, terus akhirnya batal. Loh, keluar lagi ATM-nya. Loh, ini gimana sih gitu. Ya, ini kayaknya cuma saya atau yang lain juga alami. Ya, mungkin kalau anak-anak belum pegang ATM bingung ya cerita ini. Hanya saja memang ini tahapnya dan sangat panjang untuk perempuan ya. Lalu setelah itu menekan tombol batal, memasukkan kembali nomor PIN, mengecek saldo, belum langsung ambil ya, mencari amplop tabungan, mencari pulpen di tas, lalu meneliti petunjuk-petunjuk, menarik uang tunai masuk mobil. Eits, jangan salah. Jasmine sudah kasih jempol. Nah, coba lihat selanjutnya, belum selesai, nak. Memeriksa dandanan, mencari kunci dalam tas, ternyata dia belum ketemu ya kuncinya ya. Lalu menghidupkan mesin, memeriksa dandanan, menjalankan mobil dan stop. Apa yang dilakukan? Dia kembali lagi ke ATM. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil kartu dan resi yang ketinggalan. Iya, ini saya ngalami. Jadi ketika saya tuliskan ini antara geli dan ya memang seperti itu gitu. Barang ketinggalan itu biasa kayaknya untuk kaum perempuan ya. Nah, lalu dia kembali ke mobil, memasukkan kartu ke dompet, memasukkan resi ke tas, lalu memeriksa dandanan, menarik persnelingnya mundur dulu, baru maju dan menjauhi ATM. Nah, ini cerita yang terjadi ya. Jadi para perempuan kebanyakan memang banyak ini itunya dan seakan tidak fokus terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Hanya sekedar mengambil uang di ATM, liku-likunya banyak sekali, kompleks gitu ya. Sehingga apa? Memang tidak fokus sepertinya, tapi memang dia bisa mengerjakan banyak hal sekaligus dalam perjalanan itu. Ya, ada powerfulnya pada para kaum perempuan ini. Ya, bertubi-tubi tugas, selesai nggak kalau perempuan? Jangan salah, selesai. Ya kan? Yang laki-laki selesai karena dia merasa dia bisa menyelesaikan. Terkadang, buat ngegame dulu berjam-jam, pasti udah selesai lah nanti. Itu laki-laki. Tapi kalau kita, ya kaum perempuan, disambi apa-apa ya selesai itu. Walaupun memang agak lama. Hanya memang ketika banyak tugasnya, biasanya lebih bagus ya. Perempuan bisa menyelesaikan sekaligus. Oke, itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki seperti wafer dan perempuan seperti mie. Ya. Nah, di sini kita lihat laki-laki seperti wafer dan perempuan seperti mie. Apakah bisa jadi menjadi masalah ketika laki-laki dan perempuan ini ada dalam pergaulan ya? Ini yang membuat laki-laki berbeda dengan perempuan karena memang dari sononya berbeda. Kita lihat, laki-laki ini memproses kehidupannya dalam kotak-kotak. Nah, jadi ada kotak sendiri, dan kotak sendiri. Biasanya laki-laki tidak mau ini dicampurkan, gitu ya. Ada tempat-tempat privacy yang mereka miliki. Sehingga ketika berteman dengan sesama laki-laki, nggak bisa dicampurin dengan ketika mereka bergaul dengan perempuan. Ini berbeda, ya. Pikiran, pertemanan, dan kegiatan anak-anak laki-laki, remaja laki-laki khususnya, terbagi dalam kotak-kotak. Ya, pembagian waktu secara terkotak-kotak juga. Misalnya mereka sudah bekerja nantinya, itu biasanya juga ada dalam kotak sendiri. Di ruang belajar mereka ya fokus di situ, ya.
Terus di garasi mobil mereka lagi otak-utik apa, ya di situ berlama-lama dan bisa berjam-jam. Ya, ketika menonton TV ya mereka bisa menghabiskan waktu yang berjam-jam di situ. Betul nggak laki-laki? Kalau setuju coba deh kasih jempolnya. Bisa berjam-jam menghabiskan waktu. Oh, Kenzi setuju, Marcel setuju. Oh, Ruth, walaupun perempuan setuju juga ya lihat adiknya. Oh, Samuel, ya. Nah, oke, kalau itu Howard tuh ya, kelihatan. Nah, laki-laki ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam di situ. Ya, beda dengan perempuan. Perempuan bisa mudah terdistrak ketika melakukan sesuatu, dia nggak fokus dan bisa mudah kedistrak dengan yang lain karena dia juga bisa multitasking tadi, nyambi, ya sambil itu bisa. Nah, laki-laki itu hidup dan tanggung jawabnya dalam berbagai ruang yang berbeda. Udah sendiri-sendiri tuh. Biasanya kalau ada stres di sekolah, dia nggak bawa pulang kalau laki-laki. Diceritain nggak ke mamahnya? Jelas enggak, gitu kan. Itu sudah hidupnya yang berbeda, bukan laki-laki nggak mau terbuka, bukan. Tapi memang hidupnya sudah berbeda ketika dia di rumah sama dia di sekolah tadi. Ya, seringkali mungkin para orang tua melihat kok laki-laki nggak terbuka ya anakku yang laki-laki, karena memang sudah beda. Ini dia sudah dalam kotak di rumah, bukan kotak di sekolah. Kalau ditanya ya jawabnya pendek-pendek saja rasanya. Bukan tidak mau terbuka, tapi memang sudah tidak relevan untuk diceritakan di rumah. Ini ada dalam kotak yang berbeda dan dia tidak mau perasaannya dia bawa sampai ke rumah. Karena laki-laki lebih cenderung kepikiran tadi. Tapi kalau perempuan dibawa nggak ke rumah? Wah, diceritain sampai panjang lebar gitu ya. Kenapa? Satu, memang perempuan punya target bicara. Ya, jadi berbahagialah kaum Hawa yang suatu saat nanti pekerjaannya bicara. Karena targetnya selalu terpenuhi ya. Itulah yang saya pilih kenapa saya suka berbicara. Karena menstabilkan emosi rupanya ya ketika kita itu berbicara, bercerita, curhat, itu bagus gitu ya. Tapi memang cari teman yang tepat. Jangan teman yang asal-asalan yang dicurhatin, karena nanti sarannya akan berbeda. Oke, lalu pemecahan masalahnya biasanya laki-laki mengukur dan mencari solusi. Mereka cenderung mencari solusi. Itulah sebabnya kenapa laki-laki menjadi kepala keluarga, bukan perempuan yang jadi kepala keluarga. Karena laki-laki itu memang diberi beban oleh Tuhan untuk apa? Untuk mencari solusi, untuk berpikir bagaimana membawa rumah tangganya dengan si perempuan nanti ya, itu menuju ke satu tempat yang tepat begitu ya. Bagaimana supaya masalah dalam rumah tangga itu terselesaikan, itu bebannya laki-laki ya. Makanya kenapa si perempuan bisa santai gitu ya, tidak berpikir ya karena memang bukan tanggung jawabnya perempuan gitu. Nah, istilahnya seperti itu. Kita melihat lagi apa kata ini. Bagaimana perempuan? Kalau perempuan itu seperti bakmi. Bakmi itu seperti apa sih? Semuanya saling terkait dan bercampur. Nah, kenapa kok semuanya terkait dan saling bercampur? Memang kehidupannya tidak terbagi-bagi. Semuanya saling berhubungan dalam diri si perempuan. Lebih baik dalam menangani tugas, banyak tugas dibanding laki-laki. Ya, saya akui gitu ya. Teman-teman yang perempuan pasti juga mengakui kalau banyak tugas, load-nya banyak, mereka tetap bisa konsentrasi dan mengerjakan semuanya. Nah, lalu secara kehidupan ya, jauh lebih banyak prosesnya daripada laki-laki. Tahapnya banyak, seperti yang saya tadi tunjukkan, mau ngambil uang di ATM aja, aduh banyak sekali tahapnya ya. Secara dia perempuan itu lebih menekankan secara emosi, perasaan tadi ya, dan relasi. Mereka biasanya lebih ke
banyak bicara dalam durasi ya yang lama. Jadi perempuan itu suka berbicara dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini dia maksud saya, maksud kami, apa itu wafer dan bakmi. Nah, sekarang mungkin jauh lebih paham ya ketika digambarkan seperti makanan ini yang kita seringkali temui. Nah, lalu yang saya mau bahas berikutnya tidak berhenti sampai wafer dan bakmi, tetapi lebih mengarah ke etika pergaulan. Kalau antara laki-laki dan laki-laki, mungkin tidak terlalu kesulitan dalam bergaul. Kalian lebih nyambung ketika ada hobi yang sama, kesukaan yang sama, kegiatan yang sama. Udah dah, nggak usah susah-susah. Ya, cocok aja gitu kan. Tapi ketika laki-laki dengan perempuan, nah biasanya akan muncul masalah. Kalau di usia kalian ini remaja, apakah sudah mengalami taksir-taksiran? Yang yes, setuju, katakan amin. Oh, nggak ada ya di sini ya. Coba lambaikan jempol dan tangannya. Ya, yang setuju, oh ada yang sudah taksir-taksiran ya. Ya, oh yang lain belum naksir. Oh, Jasmine sudah. Siapa lagi yang sudah naksir? Loh, nggak apa-apa kalau mama papa tahu, ini normal. Malah nggak normal kalau nggak naksir lah. Ayo, yang nggak tunjukin jempolnya malah nggak normal ya. Nah, yang jelas, oke, banyak yang setuju. Mungkin lihat temennya naksir kan ya boleh, bukan cuma kamu yang naksir kok jadi takut ya. Nah, ketika sudah mulai taksir-taksiran, itu wajar dan normal. Justru ketika belum naksir atau naksirnya sesama jenis, nah ini ayo, tidak ya, tidak terjadi. Nah, ketika kita bergaul dengan lawan jenis sekarang, berteman dengan lawan jenis, cewek sama cowok, cowok sama cewek, ya kan? Kita perlu tahu bagaimana etikanya. Nah, ini Sayu udah biasa miss ya, jadi kalau ngomong miss nggak apa-apa di sini ya, asal jangan miscommunication aja. Nah, saya akan tunjukkan etika pergaulan. Ini wafer sama wafer oke lah, mi sama mi oke, tapi kalau wafer sama mi biasanya muncul masalah. Peran gender. Nah, laki-laki nih, untuk laki-laki kebanyakan ya, naluri para laki-laki ini melindungi. Bagi kalian yang belum punya rasa ingin melindungi, nah ini perlu munculkan. Ya, jangan malah kita melihat, wah bertengkar laki-laki sama perempuan, yang laki-laki berani nonjok yang cewek, waduh gitu ya. Jangan sampai terjadi. Nalurinya melindungi. Melindungi itu gimana? Contoh nih, kalau berjalan, ya berjalannya di sebelah kanannya. Melindungi ya. Dalam artian kita berjalan di kiri jalan ya. Kalau kita berjalan di kanan jalan ya kamu di sebelah kirinya, jangan terus di kanannya gitu ya. Lah percuma bilang ini kan udah di kanan tapi nggak melindungi. Nah, artinya apa? Melindungi ini memposisikan diri laki-laki ini sebagai pelindung si kaum Hawa ya, para perempuan. Apalagi kalau kamu naksir gitu ya, lindungi dari apa? Dari kata-kata negatif. Wah, misalnya ada yang ngomong jelek, terus nggak boleh ngomong seperti itu. Kita ada naluri untuk melindungi. Nah, yang kedua, berperilaku sopan. Sopan tuh gimana? Sopan itu tidak merendahkan dengan kata-kata. Contohnya ya, tidak melakukan bullying pada teman perempuanmu. Loh, berarti boleh kalau membuli laki-laki, Miss? Bukan juga. Artinya khusus perempuan, ya kamu perlakukan khusus, tidak merendahkan dengan kata-kata sekalipun. Nah, selanjutnya mendahului dalam memberi hormat atau berjabat tangan. Satu saat nih ya, karena Misayu itu orangnya ramah dalam sebuah pernikahan nih, ini kejadian sungguh ya. Saya
di pernikahan itu bukan saya yang menikah, tapi ketika ada di pernikahan itu saya sama suami memperkenalkan dengan temannya laki-laki kepada saya. Jadi ini loh temanku, namanya si Mas X gitu ya. Ini, oh ya. Nah, ketika diperkenalkan seperti itu, saya otomatis memulai untuk berjabat tangan. Saya menyodorkan tangan saya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia tidak membalas jabat tangan saya, saudara. Saat itu saya jengkel sekali dan saya berjanji saya tidak akan memberikan jabat tangan saya kepada siapapun gitu ya. Nah, tapi pelajaran di sini yang saya mau katakan adalah laki-laki lah yang pertama memberikan salam atau jabat tangan, bukan si perempuan. Ya, karena saya terlalu ramah, salah juga ya. Kita sebagai perempuan yang nunggu, kalau dia mengulurkan tangan ya kita sambut, tapi kalau tidak ya nggak usah gitu. Nah, itu yang pelajaran berharga. Yang berikutnya, ketika posisi seperti suami saya tadi, memperkenalkan, itu baik. Jadi bukan si saya, ya, istilahnya, karena itu yang kenalkan suami saya, yang memperkenalkan. Ya, jadi istilahnya, si laki-laki ini yang punya inisiatif untuk memperkenalkan. Nah, itu bagus juga. Supaya apa? Si wanita juga, oh ya, dihargai, ya, seperti itu. Terus berikutnya, mendahului dalam memberi hormat. Oh sudah ya. Oh yang terakhir, itu saya belum tuliskan di bawah, yaitu ketika pengambilan keputusan, ya, laki-laki itu akan lebih cenderung dominan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dia kepala, dia yang memutuskan. Ya, hanya mulai sekarang ini kalau kalian takut mengambil keputusan, khusus para remaja laki-laki di sini, ya, latihanlah belajar mengambil keputusan. Contoh, mau jurusan apa? IPA, IPS, apa bahasa? Nggak ada tuh di kamus laki-laki bilang, terserah mama. Nah, ini prihatin sekali. Kenapa? Seorang laki-laki itu harus belajar ambil keputusan. Suatu saat ya, misalnya punya klien, datanglah ke biro psikologi. Saya tadi jelaskan ya, saya kerja di biro psikologi. Biasanya konseling atau konsultasi psikologi ya. Datanglah seorang bapak dan anaknya laki-laki. Ketika dia datang, dia sudah tes psikologi dan dia ingin membahas hasilnya. Ya, oke, saya jelaskan. Nah, waktu dijelaskan, Pak, ini anaknya itu bagus ya, daya juangnya bagus. Ini hasil tesnya ya. Dia tiba-tiba marah-marah. Dia tiba-tiba marah-marah kenapa? Loh, Anda ini gimana? Saya bawa anak saya ke sini itu karena daya juangnya tidak bagus. Oh, begitu, Pak. Lah, ini hasil tesnya itu daya juangnya bagus itu, Pak. Lah, siapa yang salah, saudara? Nah, harusnya kan dia daya juangnya bagus, Pak. Tapi kenapa kok tidak terlihat gitu ya? Lah anak ini tuh tidak mau sekolah, Bu. Oke, saya terima bapaknya ngomong begitu. Baik, Pak. Lalu ketika saya jelaskan, nah, ada apa, Pak? Kok sampai anaknya tidak mau sekolah? Rupanya tahu, saudara, anak ini yang masih muda, dia sekolah di Semarang dari luar kota, dia itu ngekos, tapi bukan di kos, di apartemen, saudara. Bayangkan, anak SMA, fasilitas kosnya adalah apartemen. Yang kedua, fasilitas mobilnya bukan mobil yang abal-abal, tetapi Fortuner, saudara. Ini yang salah siapa dan apa yang salah? Kok apa hubungannya sama daya juang? Oke, saya jelaskan ya. Ini sangat berhubungan dengan daya juang dan pengambilan keputusan si anak. Kenapa? Terlalu bagus fasilitas itu juga tidak mendidik. Bukan berarti orang tua saya punya uang dan saya bisa memfasilitasi, bagus dong Miss. Ya bagus, dalam satu sisi kita tidak membuat anak kita sampai tidak merasakan fasilitas yang ada, itu baik. Tapi masalahnya anak jadi merasa seperti ini. Mengapa aku harus berjuang?
Mengapa aku harus belajar dalam hidupku? Kenapa harus rajin belajar? Semua fasilitas ada dan aku bisa gunakan semuanya. Sehingga apa? Daya juang si anak tidak muncul. Nah, ini pelajaran bagi kita. Bagi kalian yang masih dibiayai orang tua, ada fasilitas, puji Tuhan. Tapi tidak menjadikan fasilitas itu sesuatu yang membuat kita beralasan untuk tidak berjuang. Ya, ini catatan buat kita. Bagi para orang tua, catatannya apa? Beri fasilitas sewajarnya saja. Tidak perlu semua kita berikan untuk menunjukkan bahwa kita bisa melakukannya. Ya, saya itu diberi motor sama orang tua saya dari SD, saudara. Ya, diberi motor, iya, latihan motor itu dari SD. Tapi sekarang saya berpikir salah gitu ya. Buat apa? Untuk anak seusia SD naik motor itu belum ada fungsinya, saudara. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kita suatu saat nanti bisa lebih peka ya. Kita sebagai orang tua bisa lebih peka bagaimana mendidik anak kita nantinya. Oke? Lanjut. Selanjutnya, peran gender perempuan. Nah, ini dia. Peran gender perempuan. Yang pertama adalah menghormati. Menghormati siapa? Menghormati lawan jenis. Kita diberi anugerah Tuhan yang perempuan, sebagai seorang perempuan, kita punya kewajiban, punya peran untuk menghargai dan menghormati. Karena apa? Kita adalah penolong ya. Si kepalanya siapa? Si pengambil keputusannya siapa? Laki-laki. Nah, ini sikap yang kita perlu miliki. Sikap menghormati laki-laki. Menghargai laki-laki. Yang kedua, dari perkataan dan perbuatan ya. Kita bisalah banyak hal yang kita bisa lakukan lewat perkataan dan perbuatan. Yang kedua, sopan. Sopan di sini yang saya maksud adalah tidak merendahkan dengan kata-kata. Kata-kata yang kita gunakan bukan kata-kata yang tajam, menghina, meremehkan, tetapi kata-kata yang ramah, lembut, memberikan kesegaran ya. Kata-katanya tuh memberi semangat. Karena apa? Kita tadi dominan di kata-kata ya, para kaum perempuan. Sehingga kata-kata kita ini kita bisa olah untuk memberi semangat. Ya, suatu saat nih, misalnya yuk, karena pengalaman berumah tangga ya, waktu itu mau menikah, calon suami bilang, berani enggak ya ngambil rumah gitu ya. Wah, ngambil rumahnya siapa ya, enggak berani lah ya. Nah, maksudnya ngambil rumah dalam arti mau kredit rumah. Nah, terus saya jawab apa? Kalau saya bilang, jangan, enggak berani. Nah, dia terdukung enggak? Enggak. Sekarang kita nggak bisa punya rumah, karena bisanya memang kredit, saudara. Imannya belum nyampe untuk beli cash ya waktu itu. Terus akhirnya apa? Yang saya katakan adalah bisa. Kalau kita berjuang, berusaha, kita bisa. Nah, ini kata-kata semangat. Kata-kata optimis, kata-kata ya memberi semangat ya. Lalu juga ketika dia bilang, aduh, udah bayar rumah, udah istilahnya nyicil gitu ya, ini kan kredit, waduh, asuransinya diberhentiin aja ya, gitu. Terus saya bilang, enggak lah, kita enggak kelaparan, gitu. Kita enggak bakalan kelaparan. Daripada asuransi diberhentiin, malah uang hilang, saya bilang gitu, ya mending lanjutin aja, kita masih bisa makan, tenang aja. Tuhan itu Tuhan yang memberi, tidak mungkin kita akan kekurangan, saya bilang gitu. Akhirnya iya, sampai sekarang kita tetap bisa punya asuransi, tetap bisa bayar rumah, dan tetap bisa makan, saudara. Nah, itu dari mana? Dari kata-kata yang menguatkan tadi. Kalau kita si perempuan bilang, ya sudahlah, kita enggak ada harapan, enggak bisa kita. Nah, kata-kata yang negatif tadi keluar, ya sudah, itu jadi kesimpulan. Si laki-laki tidak tertolong, gitu ya. Tetapi ketika kita punya kata-kata semangat, kata-kata optimis, kata-kata yang membakar semangat ya, enggak melemahkan, itu akan menolong. Nah, jadi para perempuan, kaum Hawa, mungkin ada mamah di rumah juga ya, kita diingatkan bahwa kata-kata kita jadi berkat buat, kalau mamah ya sama papa ya, kalau teman-teman yang perempuan ini untuk teman-teman laki-lakinya.
kasih semangat mereka. Mungkin tidak dalam hal taksir-taksiran lagi. Kalau ada teman laki-laki yang curhat, ya kamu kasih kata-kata semangat. Itu kekuatan kita. Lalu menjaga penampilan, menciptakan keteraturan. Nah, menjaga penampilan itu apa? Ya jangan awut-awutan saudara ya. Semua ditata rapi, baik penampilan kita, rumah kita, terus kamar kita. Nah, bagi perempuan yang masih awut-awutan, nah ini dia pesan hari ini, jaga keteraturan. Mungkin kalian lebih nyaman karena nggak perlu repot. Toh aku juga nyaman dengan kamar berantakan. Hanya saja memang kita perlu teratur ya. Kenapa? Satu saat kamu jadi ibu di rumah tanggamu nanti, kalau nggak latihan dari sekarang, pasti rumahnya kayak kapal pecah ya. Oke, nah ini pesan hari ini. Selanjutnya, apa yang kita pelajari? Di masa remaja, karena kalian ini kebanyakan usianya remaja, betul ya? Siapa di sini yang merasa bahwa remajanya ini banyak masalah yang terjadi? Seakan seperti masalah kecil itu jadi besar. Ini namanya masa badai topan. Emosi meningkat. Karena mungkin di usia kalian sudah ada yang kalau perempuan ya, yang menstruasi. Si laki-laki biasanya di remaja, di usia remaja, ada yang sudah akil balik ya, ini masa akil balik. Nah biasanya secara hormonal itu mendukung atau memicu si remaja ini ya, kalian di usia remaja ini menjadi orang yang mudah marah. Mungkin orang tua merasa, bisa jadi anakku dulu nurut, tapi sekarang kok jadi marah-marah terus. Nah, ini disadari atau tidak, teman-teman di sini sedang mengalami masa ini. Ini namanya masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Masa yang paling sukar. Ya, masa yang seperti dikatakan, saya katakan ini ada topan badai ya. Ada topan badai topan. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan? Belajar atur emosi. Ya, hati-hati terhadap perubahan ini, jangan sampai kita menghalalkan marah boleh asal tidak sampai matahari terbenam. Berarti kan marah boleh gitu. Nah, tidak ya, bukan berarti demikian. Tapi marah ya, kita tetap harus kendalikan marah itu sehingga tidak menjadi sesuatu yang akhirnya melukai orang lain. Nah, hati-hati terhadap perubahan ini. Nanti kalau sudah terlewati masa ini, kalian ada di masa dewasa awal, udah SMA atau kuliah, akan lebih smooth jalannya ya. Lalu berikutnya, masa remaja adalah masa yang banyak ingin tahu. Maksudnya gimana? Ya, banyak eksplor, pengen tahu. Rokok itu rasanya gimana? Penasaran loh. Ya nggak apa-apa penasaran, tapi hati-hati. Bukan berarti ketika kamu penasaran, kamu di situ kejegur berenang. Ya enggak? Nah, dulu saya juga mengalami yang sama. Penasaran rokok. Ya saya coba batuk-batuk ya sudah gitu ya. Wong namanya penasaran. Boleh nggak dicoba? Ya boleh. Hanya terus tidak berenang di situ. Ya coba bukan berarti akan menjebak kita sendiri ya, hati-hati. Kalau penasaran sama minum-minuman keras gimana? Nah, hati-hati ya. Yang beralkohol itu tentu akan memabukkan. Hati-hati. Jadi artinya ketika penasaran, banyak pengen tahu. Oh, kok ada temanku cerita ada blue film. Blue film menarik apa? Semua layarnya biru gitu ya. Nah, yang namanya penasaran, kepengen tahu, kepengennya ke sana, saudara. Tapi hati-hati. Kalau bisa tidak perlu coba-coba. Tanyalah pada orang tuamu. Kalau kamu penasaran itu jauh lebih aman dibanding kamu tanya temanmu yang tidak selalu memberikan saran yang bagus. Ya. Yang ketiga, masa remaja adalah masa mencari jati diri. Jadi saat menentukan kehidupan kita,
kebanyakan itu dimulai dari masa remaja ini. Contohnya saya, saudara. Saya itu kenapa ambil psikologi? Simple. Alasannya, pada waktu saya SMP, itu saya ada temen tuh bilang begini, yuk, enak ya curhat sama kamu tuh cocok jadi psikolog. Hanya karena begitu itu saya terus penasaran sama psikolog. Dan saya kepengen kuliah psikologi. Iya. Nah, jadi apa? Masa mencari jati diri usia ini. Sehingga pesan saya pada pagi hari ini, saya akan akhiri mungkin sekitar 5 menit lagi, pas 1 jam ya. Nanti selanjutnya bisa tanya jawab ya. Nah, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kekuatan remaja adalah di pergaulan, di pertemanan. Sehingga kebanyakan remaja juga akan jatuh di pergaulan. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Jangan sampai kita berteman sama orang-orang yang ya mereka tidak punya efek baik. Mereka memberikan pengaruh buruk pada kita. Tapi aneh, ada remaja-remaja yang bergaulnya itu buruk, saudara. Pergaulannya buruk, tapi mau keluar dari situ susah. Mungkin banyak kalau kalian lihat ya, dia tahu di situ nggak bagus. Itu bukan tempat yang baik, tidak membuat sesuatu yang positif dalam hidupnya, tapi ternyata dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, kalau saya jawab, biasanya itu alam bawah sadar ya. Kita sering salahkan alam bawah sadar. Pengalaman masa lalu, luka-luka masa lalu yang tidak bisa dia ampuni ya. Misalnya dia sakit hati sama orang ya, itu akan membuat keputusannya akan memilih yang salah. Nah, mungkin belum ada pengalaman seperti itu atau kalian bisa lihat teman-teman kalian yang demikian, saya harap di sini nggak ada ya. Nah, akan memilih pertemanan yang salah secara otomatis karena dia sendiri terluka. Nah, luka-luka ini mesti dibereskan, mesti pulihkan dulu supaya apa? Supaya masalah dengan dirinya sendiri sudah selesai, dia bisa memilih yang baik untuk dirinya, dia bisa ambil keputusan yang baik untuk dirinya tentang pertemanan itu. Nah, jadi dalam pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik ini tidak terjadi dalam hidup kita. Kita tidak memilih pergaulan yang buruk, melainkan kita memilih pergaulan yang positif, yang membangun kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang optimal. Nah, pesan terakhir dari saya, kalau kalian punya teman, rekan yang tidak cocok untuk kalian berteman dengan mereka, ambil keputusan sekarang untuk tidak berteman dengan mereka. Itu pesan terakhir dari saya. Bukan terakhir ya, saya masih hidup ya. Bukan pesan terakhir. Nah, artinya di sesi ini saya berharap teman-teman bisa pilih yang terbaik. Jangan sampai kita justru malah terseret dalam pergaulan yang tidak baik itu. Selektif dalam memilih teman. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sukses buat kita semua. Dan kita langsung buka sesi tanya jawab. Ya, boleh diketik di chat di grup tadi. Yang mau tanya boleh silahkan, pertanyaan apapun boleh dipersilahkan. Sebaiknya tanya, supaya apa? Mumpung kita ketemu ya, kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kalian, ceritakanlah. Ya. Chatnya di handphone atau di ini? Boleh chat di Zoom atau boleh juga chat di handphone ya. Ada tambahan Bu Ayu untuk saya pakai sarung tangan sama hand sanitizer. Oke, memperhatikan kebersihan ya ternyata di Febri ya. Itu mah setelah COVID. Oh, karena setelah COVID ya.
Kayak mama. Oh, ada yang kayak mama. Wow. Wow. Nah, sekarang silahkan diketik pertanyaannya. Belum ada yang bertanya. Sekarang gini, saya mau teman-teman ketik di Zoom tentang yang kalian dapatkan pada sesi pagi hari ini. Mungkin ini sesuatu yang baru, mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya. Coba saya pengen tahu apa yang kamu dapatkan dalam satu kalimat. Jadi, tulis saja apa yang kamu dapatkan dari sesi ini, pengertian yang baru misalnya, hal yang baru yang kamu dapetin. Coba diketik di sana. Dalam satu kalimat aja, jadi nggak usah panjang-panjang. Ini kalau panjang-panjang gantian yang ngomong ya, disampaikan lisan. Oke. Iya. Apa ini Kesya? Kristi Kesya? Ya. Bu Ayu mau tanya, apakah boleh cewek duluan yang nembak cowok? Ini pertanyaan yang sulit dijawab ini. Kalau secara etika ya, oh ini ada yang didapat Iyut ya. Kalau secara etika mungkin jawab Ci Feby ya, untuk menyatakan dulu cintanya kepada si laki-laki, saya sendiri kurang setuju. Kenapa? Karena biasanya pengambil inisiatif itu laki-laki. Seperti tadi ketika berjabat tangan aja, siapa yang mengambil inisiatif? Harusnya laki-laki kalau secara etika. Tapi memang kenyataannya banyak sekali para wanita itu berani menyatakan perasaannya kepada laki-laki. Nah, ini bagaimana dengan seperti ini? Nah, ini sudah new normal ya, new normal dari perubahan yang dari perubahan masa ke masa, zaman ke zaman. Ya, kalau dibilang benar atau tidak, kalau banyak yang melakukan jadi benar, ya bisa jadi benar secara statistika. Hanya saja kalau secara etika kurang pas begitu. Boleh atau tidak tergantung latar belakang masing-masing ya. Ci Feby. Lalu pertemanan perempuan dan laki-laki juga ada batasan dan ada etika. Ini yang didapat Iyut. Thank you Iyut. Terus Marcel Awika wow. Nah, thanks juga komentarnya. Marcel lucu deh. Mengetahui sifat cewek dan cowok. Oke, Deborah, thank you. Jadi lebih tahu sifat cewek dan cowok dan menyadari beda ya. Samuel, wah nih, harus menghormati lawan jenis dan mengetahui perbedaannya. Rahel, Mbak Buka, Ruth. Oh, perbedaannya Mbak Rahel sama Mbak Yud gitu mungkin ya? Bukan. Hah? Bukan. Kita perbedaannya perempuan dengan perempuan kalau ini. Mbak Rahel itu bukan Mbak Yud. Oh, maksudnya ini Pita. Ini Ruth namanya, tapi yang komen Rahel. Iya, kayaknya itu maksudnya Ruth, tapi yang komentar Rahel, tapi yang nulis seakan-akan Samuel, gitu ya. Jadi bingung. Yang ikut Rahel, bukan Mbak Iyut. Oh, yang ikut Rahel, bukan Mbak Iyut, walaupun namanya Iyut. Paham-paham, Hel. Oke. Jadi, Samuel. Oke, Jessie nih dapat juga berpikir dulu sebelum bicara. Mbak, kalau ngejomblo lama nggak apa-apa kan? Nah, ini bagus nih Marcel. Kalau teman-teman punya jawaban juga boleh loh. Nggak selalu saya yang sampaikan lisan ya. Marcel, untuk menjawab Marcel, yang boleh angkat tangan. Oh ya, yang jomblo tolong angkat tangan yang jomblo. Oh, nggak ada di sini. Oh, ada. Ini kayaknya nggak cuma angkat tangan tapi tepuk tangan yang jomblo. Emotikonnya kayak tepuk tangan. Hore, jomblo gitu ya. Yes, banyak yang jomblo ternyata. Marcel, untuk pacaran ini justru nggak ditarget ya Marcel.
kapan dia harus pacaran, nggak ada. Jadi Marcel ketika bertanya kalau ngejomblo lama nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Justru waktu-waktu kamu remaja ini kamu gunakan untuk bersahabat, Marcel. Bukan pengambilan keputusan untuk pacaran. Nah, pacaran sendiri itu apa sih? Kalau kalian sudah siap menikah itu pacaran. Ya. Jadi pacaran itu adalah komitmen untuk kalian siap menikah. Kalau belum, ya jangan. Karena apa? Ketika sudah pacaran, nanti akan terluka ketika putus. Padahal kan kita tidak berharap putus ya waktu mau pacaran ya. Nah, di situ apa? Ya di situ menguras energi, menguras perasaan, menguras uang. Nah, kan nek neraktir menguras uang kan? Nah, terus menguras waktu, menguras banyak hal. Sehingga apa? Better pertimbangkan betul pasangan yang kamu mau suatu saat nanti ya one day will you marry me? Nah, lah yang begitu itu ditunggu, dinanti, didoakan, dicari yang paling tepat. Nah, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang benar usia berapa buat pacaran ya? Oh, ini Cik Joy ada yang tanya katanya. Ya. Dari grup. Jadi berapa usia yang benar untuk pacaran ya? Nah, kalau Mbak Ayu bedakan nih, anak SD memutuskan mau pacaran, derereng. Kira-kira apa yang dia pertimbangkan? Aku pengen pacaran karena dia ganteng, ya gitu ya kalau anak SD ya. Dia baik sih soalnya dia sering traktir aku kalau di kantin, itu anak SD. Pengambilan keputusannya dari apa? Dari sesuatu yang tidak terlalu penting sebenarnya. Anak SMP terereng mau memilih pacar. Apa yang dia pikirkan? Aku mau cari yang dia suka ngegame sama kayak aku ya. Kalau SMP kayak gitu mungkin. Atau ya yang dia paling necis nih dandanannya. Nah, itu yang SMP. SMA gimana? SMA mau cari pacar, dadadadeng. Kira-kira yang, ini yang sudah mulai naik motor keren ya. Anak SMA yang motornya paling keren yang mana gitu. Artinya apa? Yang mereka ambil, ketika mereka ambil keputusan itu masih didasarkan hal-hal yang tidak jelas. Tapi ketika kamu dalam masa kuliah cari pacar, yang jurusannya apa, bener nggak? Sudah lebih spesifik ya hidupnya ya. Aku pengen orangnya yang dia ahli hukum atau ahli arsitek misalnya. Udah kelihatan kenapa sesama kuliah. Dan ketika dia IP-nya yang bagus, nah ini kita sudah pertimbangannya macam-macam. Boleh nggak? Ya boleh. Supaya apa? Dia hidupnya sudah lebih spesifik yang kita pilih ya. Ini secara jasmani. Secara rohani, itu tentu juga lebih siap ketika kamu kuliah dan memutuskan pengen punya pacar. Dibanding anak SMA yang memutuskan, dia memutuskan. Anak SMA tuh gimana sih? Memutuskan untuk jurusan kuliahnya aja masih kadang ganti-ganti kan. Itu mau memutuskan pacar siap menikah. Kok saya juga nggak yakin gitu ya. Better kalau kamu udah kuliah. Nah, doamu gini, waktu aku wisuda, aku mau foto wisuda sama calon pasanganku. Nah, ini kayaknya sudah berbeda dibanding anak SMA. Waktu aku wisuda SMA dan belum tahu kuliah jurusan apa, aku akan foto dengan calon pasanganku. Kurang keren ya kayaknya ya. Nah, seperti itu. Jadi, usia yang paling bagus, idealnya ketika kamu sudah masuk usia dewasa awal. Usia dewasa awal tuh usia berapa? Ya SMA akhir atau kuliah awal lah. Hanya saja seringkali orang tua belum izinkan kalau kalian SMA pacaran ya. Nah, better kuliah. Waktu kuliah memang kamu masih tergantung secara ekonomi sama orang tua. Hanya saja kamu sudah lebih jelas tujuan hidupmu ya. Jurusannya udah jelas. Nah, ditambah kalau kamu punya istilahnya tambahan secara finansial, sudah belajar bisa dapat tambahan uang saku ketika kuliah itu baik, supaya belajar mandiri secara keuangan dari orang tua, itu latihannya di dewasa awal. Nah itu Miss Joy, jadi pacaran yang benar usia berapa? Saya setuju yes kalau udah kuliah,
Saya bolehin anak saya yes kalau dia udah kuliah nanti. Tapi kalau SMA kayaknya belum, KTP aja baru punya kan? Nah, itu dia. Iya benar. KTP aja baru punya. Mau apa? Kalau bikin Instagram boleh lah SMA ya. Itu udah punya KTP ya. Nah, gitu. Lanjut. Yang kedua, dandan untuk menarik cowok boleh atau enggak? Dandan buat menarik cowok boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja wong dandan. Kan tadi penampilan ya. Untuk membuat cowok tertarik ya keren juga kalau akhirnya banyak cowok tertarik karena dandananmu. Hanya saja dandanan yang gimana. Kalau dandanannya serba kekurangan kain, nah ini yang kita perlu perhatikan. Itu tadi ketika saya sampaikan tentang penampilan, itu penampilan yang tidak menggoda secara seksual, itu saya tambahkan di situ ya, tadi belum kebahas, itu perlu kita perhatikan. Karena apa? Biasanya laki-laki itu jatuh dalam dosa penglihatan. Waduh, kayaknya perlu dikasih kacamata kuda ya, kalau kemana-mana si laki-laki. Coba deh, kalian jalan-jalan ke mall, jangan sekarang tapi perhatikan bedanya laki-laki dan perempuan. Ketika jalan-jalan ke mall, yang dilihat laki-laki apa? Wah, itu cantik. Wah, itu menawan gitu ya, si perempuan yang dilihat. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? Yang dilihat sesama jenis loh. Itu sepatunya merek apa? Itu tasnya merek apa? Nah, itu beda ya. Karena apa? Laki-laki ngelihat kamu secara fisik. Tapi kalau perempuan itu tidak melihat laki-laki secara fisik. Jadi kadang banyak cewek cantik-cantik, pacarnya cowoknya nggak ganteng. Itu bisa. Ya kan? Banyak terjadi ya. Kenapa? Karena memang cewek tidak melihat secara fisik. Dia merasa nyaman, ya dia akan bisa pacaran sama orang itu. Jadi kalau kalian cowok yang tidak terlalu ganteng, oh enggak ya. Jangan khawatir. Oh enggak, itu bercanda. Artinya cewek tetap harus perhatikan penampilan, hanya bukan menggoda secara seksual. Itu pesan saya. Ya, Terus? ini yang ketiga, penanyanya cowok ini. Gimana supaya bisa fokus belajar kalau untuk cowok yang kecanduan game? Nah, ini saya tunggu pertanyaan ini loh. Saya juga pengen nanti sesi selanjutnya adalah bebas dari game ya. Saya tunggu ya undangannya loh, undangannya. Jadi kebanyakan memang para laki-laki akan bisa menghabiskan waktu di satu hal tertentu seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk dalam ngegame. Nah, ini catatan kita bersama. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yang namanya santai, ya santai, refreshing, sama kemalasan itu beda tipis. Bedanya hanya di durasi. Saya ulangi ya, santai sama santai itu apa? Refreshing ya, refreshing dengan kemalasan itu bedanya di durasi. Kalau kamu mau refreshing, beri batas waktu. Aku mau refreshing dulu, aku mau ngegame, ya kasih batas waktu maksimal 2 jam misalnya. Tapi kalau lebih dari 2 jam, itu namanya kemalasan. Ya, kamu ngabis-ngabisin waktu ngegame berjam-jam, itu namanya kemalasan. Sekalipun kamu beralibi satu saat, aku mau jadi gamer kok, gitu ya. Jadi aku mulai harus pelajari sekarang dong. Nah, ini juga perlu hati-hati. Kenapa? Karena itu sudah masuk di kategori kemalasan. Nah, yang perlu diubah apanya? 1 kebiasaannya, 2 batas-batasnya. Jadi kasih batas-batas waktu untuk kamu yang suka seringkali terjebak dalam ngegame ini dan nggak bisa keluar, kasih batas waktu. Kalau nanti jam wekerku bunyi, aku harus segera berhenti dan ambil keputusan. Ya, jadi bukan berarti saya di sini sangat melarang game, tidak. Itu bisa jadi hiburan buat kamu, menyehatkan kamu juga. Tapi kalau lebih dari batas waktu yang kamu tentukan sendiri, nah ini sudah masuk di kemalasan. Jadi memang harus ambil keputusan untuk itu. Sebenarnya nggak cuma game ya, tapi handphone juga bisa. Kalau cewek-cewek suka buka Shopee misalnya, ya itu berlama-lama di scroll terus, atau buka Instagram misalnya, itu di scroll, di like semua, nanti di komen, buka Instagram berjam-jam. Ini juga sama. Jadi nggak cuman kasus game aja, tapi kasih batas waktu. Aku mau santai 1 jam. Oke, 1 jam mau apa? Mau buka Instagram misalnya. Ya udah 1 jam aja. Gitu. Itu sih. Ya, thank you Kak. Yang keempat, gimana menghadapi bully
walaupun tidak secara fisik tapi kata-katanya menyakitkan, itu termasuk bully atau tidak? Ya, kata-kata yang menyakitkan itu sama seperti bully ya, itu termasuk bully. Kalau dikategorikan itu agresif verbal. Jadi orang itu ada agresif fisik, nonjok gitu ya, tapi ada agresif verbal. Agresif verbal itu menyakiti, memberi kata-kata yang tidak sewajarnya, itu agresif juga tapi secara verbal. Nah, yang ditanyakan tadi, bagaimana menghadapi bully? Menghadapi bully ini sebetulnya nggak perlu tips, tapi kebanyakan anak sekarang mudah dibully karena sebetulnya banyak faktor. Kenapa dia dibully? Orang yang korban bullying itu sebetulnya juga salah, bukan hanya yang membuli yang salah. Ya, itu kerjasama yang salah gitu ya. Yang dibully salah, yang membuli salah. Membuli ini kenapa dia kok milihnya orang ini yang dibully? Karena dia orang yang bisa dibully. Apa tandanya orang bisa dibully? Karena dia nggak bisa marah. Kalaupun marah wagu. Wagu itu nggak bisa membela diri kan berarti. Nah, caranya menghadapi bully adalah, misalnya dibully gimana? Misalnya contohnya dibully, kamu kok jelek sih gitu. Wah, ini dibully kan? Jangan langsung mundur, merasa saya kata-kata ya saudara. Enggak, ini contoh ya. Langsung tadi ada yang mundur gini, aku kan nggak jelek gitu ya. Nah, waktu ada kata-kata seperti itu, cara menghadapinya adalah bilang gini, memang aku jelek, terus kenapa? Selesai saudara. So what? Bully itu bisa diselesaikan dengan marah atau dengan merendah. Jadi kita ambil posisi marah, ada di atas orang itu nggak berkuasa. Dan dengan merendah, lah memang aku jelek terus piye gitu kan. Orangnya gubrak lalu nggak jadi bully deh gitu ya. Itu tips. Terus? Hey. Lucu ya pertanyaannya. Iya, pertanyaannya Jawabannya unik, juga lucu. Ya, jawabannya juga lucu. Lanjut. Oke, lanjut. Gimana supaya tahu bakat saya? Wah, ini sesi yang lain lagi, nanti kita bicara soal bakat ya, minat dan bakat. Ya, bakal ada yang lain. Saya senang sekali begini, kenapa? Karena zaman saya dulu saya nggak ada yang ngasih tahu, saudara. Jadi bersyukurlah kalian ada sesi-sesi seperti ini yang dulu saya nggak bisa ikuti, nggak ada kayak gini ya. Gimana supaya tahu bakat saya? Bakat itu apa sih? Bakat itu adalah talenta. Gimana supaya tahu talenta kita? Talenta itu kelebihan kita. Nah, kita bisa lihat dari ya kelebihan kita. Contohnya, kalau saya senang bicara. Nah, kenapa saya katakan senang bicara ini kelebihan? Sesuatu yang kita sukai, ini adalah kelebihan kita. Ini yang disebut minat. Minat itu akan berhubungan dengan bakat. Orang yang suka berlama-lama di dapur, suka ya, dia pasti berbakat di situ. Cuman belum kelihatan mungkin. Masa ejek amburadul, rasanya ejek ndak karu-karuan, tapi dia suka. Nah, coba cari kesukaanmu apa. Kayaknya simpel-simpel dah. Misalnya, aku kok suka dengerin orang. Orang cerita itu aku tuh seneng tau, tak dengerin terus gitu dan anteng gitu ya. Loh, itu talenta. Talentanya apa? Dengerin orang. Berarti orang kalau cerita sama kamu betah dengerin. Ya kan? Terus atau apa? Aku kok suka ngelihat sesuatu yang berwarna dan membuat semua tuh jadi berwarna-warni gitu ya. Saya lihat Noel itu kalau mewarnai kontras bagus ya pilihan warnanya. Dia itu nggak coklat dikasih biru gitu kan, nggak matching ya saudara. Coklat itu dia bisa kasih merah, dia bisa kasih kuning. Nah itu saya lihat, oh udah kelihatan nih. Orang tua juga bisa lihat, kalian sendiri juga bisa lihat. Bisa jadi kamu lihat dari prestasimu. Howard itu pasti dia bakat mana anaknya. Nah, bakatnya di gerak. Gerak tuh apa? Ya dia bisa basket itu kan termasuk bakat. Dia bisa menang itu kan pasti itu bakat gitu. Jadi bukan kebetulan, bukan sesuatu yang biasa aja, tapi itu istimewa. Jadi kalau kamu ada prestasi di situ, itu juga bisa kamu lihat. Lihat juga nilai rapotmu. Misal, nilai rapotmu yang paling tinggi yang mana? Oh, yang nilai-nilai IPA. Nah, berarti kamu lebih ke arah IPA. Oh, nilaiku kok mesti bagus yang bahasa ya?
kecuali bahasa Jawa, ya nggak apa-apa, jangan kecil hati. Itu kamu bagus di bahasa, hanya di bahasa Jawa kamu nggak suka. Gitu. Mungkin cukup menjawab ya. Untuk tes minat bakat juga saya tetap buka, bisa online ya, bisa online, bisa kita layani untuk tes minat bakat. Nanti kalau mau butuh biaya atau apa, bukan butuh biaya minta saya, enggak, maksudnya pengen tahu biayanya ya, karena kita lembaga Kristen ya, yayasan, harganya tidak mahal. Jadi kalian bisa tes juga. Yang pernah tes di tempat saya itu si siapa ya di sini ya? Jessie, kayaknya pernah Jessie. Terus siapa lagi, ada kok beberapa yang sudah tes juga gitu. Jadi bisa tahu bakatnya. Lanjut. Oke, sekarang kita lihat dari chat dulu ya. Oke. Kita masih ada 10 menit. Iya, sekitar 10 menit, 9 menit. Nih. Gimana dengan, tolong bacain Cik Joy. Gimana dengan gender equality? Jadi peran yang biasa dilakukan cowok diganti cewek. Misalnya kepala sekolah, ketua kelas, dia kan banyak mengambil keputusan. Iya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Cik Feby ya. Saya sangat setuju orang-orang yang diberi anugerah atau karunia sebagai seorang pemimpin. Mereka perempuan-perempuan hebat yang punya tanggung jawab, sepertinya bukan untuk gendernya ya sepertinya, tetapi mereka punya anugerah dan itu baik sekali. Jadi bukan berarti perempuan, oh kalau gitu aku nggak usah belajar ambil keputusan karena semua akan diputuskan laki-laki, itu juga bukan gitu. Ketika punya tanggung jawab semacam itu ya, tanggung jawab lebih, banyak juga kepala sekolah, bahkan presiden kita juga pernah ya seorang perempuan, itu anugerah, itu sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang perempuan lainnya sebetulnya. Tetapi dia punya anugerah khusus ya yang Tuhan berikan, dari kepemimpinannya dia terlatih gitu. Dari pengambilan keputusannya, dia orang-orang yang bijaksana di sana. Dan kita semua ini bisa menjadi seorang pemimpin ya. Memimpin siapa? Ya memimpin diri kita. Mungkin kita tidak menjadi kepala sekolah gitu. Kita tidak menjadi presiden, tetapi kita bisa memimpin diri kita, bahkan nanti memimpin anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita, si kaum perempuan ya. Jadi kita bisa ambil peran di mana aja. Tidak selalu juga dalam istilahnya apa ya, susunan struktural seperti itu saja, tetapi di mana saja kita bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Tidak masalah, itu baik juga Cik Feby ya. Lalu selanjutnya Karis. Itu komentar yang tadi. Komentar ya. Karis mendapat memahami perbedaan dengan lawan jenis dan harus menghargai perbedaan yang ada. Ya. Oke. Lagi. Kapan, Deborah? Kapan waktu yang baik bagi perempuan untuk pacaran? Tadi sudah terjawab ya. Tadi sudah terjawab ya. Kalau mau persiapan menikah ya? Ya, jadi kalau mau pacaran itu tujuannya udah siap menikah, sudah siap berkomitmen ya. Mau tanya, apakah betul kalau cewek itu kodratnya hanya menunggu? Ya, apa yang ditunggu nih ya? Tadi kalau di perbedaan laki-laki dan perempuan, laki-laki cenderung agresif dan perempuan cenderung tenang. Itu memang dari sononya begitu ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam ya, Adam ini punya naluri untuk menguasai Taman Eden. Ya, diberi naluri untuk apa? Menguasai dan mengerjakan tanggung jawab di Taman Eden. Kita lihat buktinya, dia menamai semua hewan ya, betul ya. Dia mengerjakan Taman Eden gitu. Tetapi si Hawa, dia tidak seperti itu, tetapi dia punya naluri untuk memelihara. Nah, ini satu apa ya istilahnya, kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Kalau kodratnya hanya menunggu, sebetulnya bukan kodrat ya. Ini bukan tidak selalu akan begitu. Cewek itu juga bisa mengambil inisiatif. Tetapi dalam hal untuk kalian misalnya, aku kok naksir itu, aku tak menyatakan cinta. Nah, itu secara etika kurang pas. Walaupun kita sekarang sudah zaman yang eranya sangat berbeda,
untuk menyatakan cinta, kita bisa dengan lebih cerdas begitu ya. Lebih cerdas dalam arti tidak harus dong kita yang nembak dulu ya. Kita tunjukkan misalnya, oh aku baik sama kamu, dia pasti akan juga nyaman gitu dengan kita. Satu saat dia akan mengerti, oh orang ini tuh suka sama aku. Nah, itu bisa kita lakukan tanpa harus menunggu misalnya. Tapi catatannya saat pacaran tadi apa? Sudah siap untuk berkomitmen. Kalau belum, mending tunggu dulu daripada kita korban banyak. Ya, itu pasti korban di situ. Korban perasaan, korban uang, korban waktu. Ternyata bukan dia. Aku sedang buang-buang waktu dong. Ya memang gitu. Jadi mending pilih yang paling tepat. Lalu Dari Kristi, ya batasan betul nih, pertemanan. Marcel juga bilang nih, Oh, daripada pacaran dengan orang yang tidak tepat, luka itu sakit loh, mending single dulu. Iya, setuju Marcel ya. Setuju. Jadi pacaran bukan prestasi, ini tidak termasuk bakat ya. Batasan pertemanan cowok dan cewek itu gimana? Kalau chat setiap hari gimana, Mbak? Oh, batasan pertemanan cowok cewek itu gimana? Kalau tadi saya Mungkin nyatakan maksudnya yang normal gimana yang ya? normal gimana ya? Ya seperti kalian bersahabat dengan cewek ataupun cowok, lakukanlah yang sama. Maksudnya tidak perlu kamu beri porsi lebih kepada yang cowok gitu, karena aku sedang ingin pendekatan sama dia, ya biasa aja. Kalau memang lagi tidak bisa chat, nggak usah dibalas juga, jangan merasa bersalah. Jadi jangan sampai kita tergantung, jangan sampai kita merasa ada yang hilang ketika tidak ada dia. Nah, itu akan sehat. Tapi kita bisa tetap ramah dengan dia ketika dia kontak kita, tetap biasa dan kita welcome sama dia, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ada merasa ada yang salah ketika tidak ada dia gitu. Atau tidak merasa nyaman ketika nggak ada dia, kok dia nggak pernah kontak ya. Nah, ini kita sudah mulai sangat membutuhkan kehadirannya kan. Jadi yang biasa aja, nggak ada dia juga nggak apa-apa, ada dia ya aku welcome gitu. Itu bersahabat. Mungkin itu menjawab ya Kristi ya. Dari segi finansialnya apa nih? Nah, itu yang tadi jawabannya tadi buat Marcel. Oke. Berarti nggak ada yang Perhatiin merhatikan cowok, semua perhatiin cewek. Betul, Ciwebi, nggak ada yang merhatiin cowok karena semua merhatiin cewek. Nah, supaya cowok diperhatiin gimana? Cewek itu nggak bisa kok dipacari kalau nggak kenal kamu. Jadi saya tuh heran kalau orang bisa kopi darat, habis chattingan di Facebook, terus mereka menikah. Itu saya heran banget. Itu nggak normal di ceweknya, mungkin normal di cowoknya. Karena cewek itu nggak bisa loh dipacari sama orang yang nggak kenal. Jadi durasi pertemanan harus kenal satu dengan yang lain itu menjadi normal bagi seorang cewek bisa deket sama si laki-laki itu. Ya, jadi kalau cowok-cowok pengen deket sama cewek, deketin aja terus, dia pasti akan nanti deket sama kamu dan bisa jatuh cinta sama kamu. Proses, cewek itu proses, nggak bisa tiba-tiba. Gitu. Setuju, harus belajar memimpin diri sendiri, mendisiplin diri. Betul sekali. Ini masih ada waktu. Masih ada waktu. Berapa menit? 3 menit. So, 1 menit. Iya. Terakhir deh ya. Ini masih ada 4 pertanyaan, tapi ya, seru ya. Yang mana nih, Kak? Pilih aja. Oke. Yang paling nomor 6. Diet. Ini tentang diet, tentang ngomong kotor. Apa bisa sifat cowok ada di cewek? Oh ya, apa bisa sifat cowok ada di cewek, tomboy atau sebaliknya? Sangat bisa. Ini tergantung dari latar belakang keluarga, kebiasaan-kebiasaan atau pola pikir orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi cara dia berpikir ya sangat bisa. Contohnya saya itu bisa naik motor cowok, saudara. Karena bagi saya itu alat gitu. Secara etika nggak pas, tapi di keluarga saya nggak ada istilah kayak gitulah. Ada nih motor cowok, mosok kita nggak bisa, padahal itu butuh. Nah seperti itu ada penilaian tertentu. Saya naik motor cowok itu nggak merasa gimana gitu, karena memang ya itu alat gitu.
Tapi kan secara etika mungkin di masyarakat yang lain, nih mosok naik motor cowok gitu kan. Nah itu juga tergantung bagaimana penilaian keluarga. Saya pengen berhenti ngomong kotor, tapi susah gimana ya? Nah, apa yang kita katakan itu meluap dari hati. Jadi yang perlu diisi itu hatinya, bukan kata-katanya yang dipermanis, tapi dari hatinya. Baca buku-buku motivasi bisa, terkhusus baca firman ya, supaya yang keluar firman. Nah, pasti bisa berhenti ngomong kotor. Ngomong kotor tuh bukan yang kotor gitu ya, bukan ya ngomong kotor, bukan kotor. Aku juga bisa ngomong kotor gitu. Nah, terus diet itu boleh untuk remaja. Teman-teman bilang saya ideal, tapi saya merasa gendut. Ya, diet itu perlu untuk menjaga penampilan, iya. Tapi untuk usia remaja, saya kurang setuju karena kalian masa pertumbuhan. Jadi nggak apa-apa gendut-gendut dikit, keren kali gitu ya. Justru malah kelihatan kalau kalian makan makanan bergizi, jadi nggak apa-apa. Nanti kalau kalian sudah masuk usia dewasa, aman kalau untuk mau diet. Tapi kalau sekarang nggak usah dulu deh, karena ini masih masa pertumbuhan ya. Terus gimana supaya bisa mengatur waktu belajar? Rasanya PR terlalu banyak. Nah ini dia, nanti sesi selanjutnya adalah mengatasi kemalasan gitu ya. Jadi bukan PR-nya yang banyak. Jadi saya sangat setuju bukan PR-nya yang banyak, bukan masalah kondisi yang kita salahkan. Saya juga tidak boleh menyalahkan pandemi kalau saya tidak lulus-lulus, contohnya seperti itu. Yang perlu dikalahkan diri kita sendiri. Bukan kita, seorang pemenang itu punya banyak alasan untuk menang. Dan satu, kalau orang memang dia seorang yang bukan pemenang ya, orang yang gagal, dia punya 1000 alasan untuk ngeles, saudara. Jadi kita mau tinggalkan cara-cara ngeles itu untuk menang ya, untuk berhasil. Walaupun tugas banyak, saya tetap bisa. Nah, itu seorang pemenang. Habis pertanyaannya? Habis. Waktunya ya. Teman-teman, di grup ada link untuk feedback, nanti tolong diisi ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini materinya bagus, bermanfaat, boleh diisi. Nanti kapan-kapan kita undang Kak Ayu lagi ya. Oke. Masih banyak tema-tema yang belum dibahas. Nah, kita mau foto bersama dulu ya. Bisa minta tolong dinyalain semua videonya. Yang dari tadi ngumpet, boleh keluar wajah cantiknya dan gantengnya. Nah, wah, kelihatan deh. Halo, salam kenal Nixon. Halo Veronica. Nggak boleh. Boleh. Videonya aja ya, audionya nggak usah. Hai Deborah, Nesta, Marvin. Nah, kita mau foto bareng ya. Wah, jadi kelihatan semuanya. Kita foto berdua nih. Iya, sini. Nggak usah kayaknya. Yo, ini yang masih ada 4 nih, Yohana. Siapa nih? Annelie, Marvin. Ada di situ, Hendry Trilaksono. Ya. Ada yang orang tua juga, nggak apa-apa, boleh ikut foto. Iya. Siap ya? Semuanya kasih senyuman yang paling manis. Kelihatan semua wajahnya full ya, jangan cuma atasnya aja ya. Oh iya, ini saya juga ikut. Cica sini ikut. Ini calon remaja ya ini ya? Iya, calon remaja. Cik, bisa nggak Cik? Ya bisa. Ya, siap ya? Nah ini musik. 3, 2, 1, smile. Oke. Nah, acara kita hari ini Sudah selesai. Sudah nggak kerasa ya? Kita nggak kerasa. Yuk teman-teman semuanya diaktifkan audionya. Kita bilang thank you sama Kak Ayu dulu ya. Yuk boleh, silakan. Thank you Kak Ayu. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kak Ayu. Ada yang cantik. Oh kita teman-temannya dari berbagai bangsa dan negara. Paling jauh kayaknya dari Sydney ya nih ya. Ada yang dari timur, Indonesia Timur, coba raise your hands.
mana timur? Tadi ada yang timur. Dari Makassar. Dari Makassar Ya, dari Makassar. ada. Nah, ini ada nih. Ya, biasa. Nah, Dari Jawa Tengah paling berapa banyak? Pajang, rusak. Dari Indonesia Tengah. Indonesia Barat. Tangannya pada semua. Oke, hari ini kita sudahi dulu. Jangan lupa isi feedbacknya ya. Thank you Kak Ayu buat materi hari ini luar biasa, teman-teman. ya, Tuhan nanti semuanya ya. Teman-teman, sampai jumpa kembali ya. Bye-bye. Pada tahu? Iya, kami bersama dengan Nah, enggak usah. Nggak ada yang live yuk. Iya, masih pengen lanjut boleh. Kapan next session? Habis ini konseling pribadi. Yang tadi nembak cowok bukan aku ya, itu cuma Iya. mancing pertanyaan.